Jay Itzes dan Justin Hubner tiba di Jakarta hari ini dan hiraukan pertandingan klub jadi tuntutanku sekarang juga. Di sisi lain inilah kondisi sebenarnya latihan timnas dibongkar Shin Tae-yong. Semua seketika takjub dan kaget, begini pernyataan sangat jujur dan keras Haine Patinama jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa bikin jantung berdebar dan bahagia seketika melihatnya. Benar-benar luar biasa, sangat gercep. PSSI bungkam bacot sampah pembenci timnas Indonesia sampai ambil keputusan sangat krusial begini agar lolos Piala Dunia 2026. Bisa bikin semuanya yang awalnya marah dan kecewa mendadak ambil minum dan bersulang bersama di jalan raya. Begini penjelasannya. Mantap, lama tak terdengar Shin Tae-yong panggil Ronaldo Kuateh untuk gabung timnas Indonesia. Jadi harapanku sekarang usai ada kabar gembira dari Turki. Loh, apakah itu? Simak baik-baik. Semuanya bisa mendadak bahagia mendengarnya. Oleh Roeming striker keturunan Indonesia yang bermain di FC Utrecht Belanda langsung berangkat ke Jakarta untuk proses naturalisasi. Jadi harapanku sekarang usai pernyataan mengejutkannya direspons fans timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Bung Towel jelas auto nangis dan jilat ludah sendiri melihat ini, kehebatan dan kecerdasan Shin Tae-yong sampai buat Ivar Jenner sampai buat pernyataan sangat jujur. Makanya jangan banyak omong lo Towel. Begini kronologi hebatnya. Gila, bek naturalisasi timnas Indonesia Calvin Verdonk bakalan bertarung dengan klub besar Inggris Manchester United musim depan jika hal ini terjadi. Loh, apakah yang dimaksud? Ini penjelasannya. Pelatih Irak makin terkekan dan terpojok jelang laga krusial timnas Indonesia versus Irak di Jakarta. Sampai ada sosok aneh ini. Benar-benar timnas Indonesia untung sangat besar melihatnya. Alhamdulillah semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Begini pernyataan jujur Pratama Arhan jelang timnas Indonesia versus Irak. Sampai tegas dan berani bicara begini ke publik. Semua jelas berkat kehebatan Pak Erick Thohir majukan timnas Indonesia. Media Vietnam sampai buat pengumuman konyol ini ke publik yang bisa Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Jay Itzes dan Justin Hubner tiba di Jakarta hari ini dan hiraukan pertandingan klub jadi tuntutanku sekarang juga. Di sisi lain inilah kondisi sebenarnya latihan timnas dibongkar Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara soal belum bergabungnya 4 pemain abroad yang dinanti-nanti, yakni Pratama Arhan, Jordi Amat, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Keempatnya belum bergabung dalam pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia di Jakarta. Namun Shin Tae-yong memberikan kabar terbaru mengenai kedatangan mereka. Pada latihan perdana timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan jadwal kedatangan para pemain abroad ini. Ia menjelaskan bahwa Pratama Arhan yang baru-baru ini mendapat kartu merah dalam debutnya bersama Suwon FC kemungkinan besar akan terbang dari Korea Selatan pada 29 Mei. Sementara itu, Jordi Amat dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda pada 31 Mei 2024. Untuk Arhan, karena pertandingan terakhir di Kalik ia mendapat kartu merah. Hari ini baru diputuskan apakah ia mendapat sanksi 2 pertandingan atau tidak ada sanksi sama sekali. Jika tidak ada, ia bisa berangkat besok dari Korea ke Indonesia. Sedangkan Jordi akan bergabung pada tanggal 31, kata Shin Tae-yong. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga memberikan update mengenai Jay Itzes dan Justin Hubner. Jay masuk final playoff, jadi mungkin baru bisa sampai pada 5 Juni. Namun, ia akan absen pada pertandingan melawan Irak tanggal 6 Juni.
Sedangkan Justin akan datang ke Indonesia setelah bermain di J-League pada 2 Juni, jelasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran 4 pemain abroad ini akan membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kalian harapkan dari kedatangan mereka. Ya semoga aja Justin dan Jay berubah pikiran demi timnas Indonesia ya guys. Semua seketika takjub dan kaget, begini pernyataan sangat jujur dan keras Shaina Patinama jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bisa bikin jantung berdebar dan bahagia seketika melihatnya. Bek andalan timnas Indonesia, Shaina Patinama, tiba dengan penuh percaya diri menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Senang bisa kembali dan melihat semua orang di sini, ungkap Shaina Patinama. Sesi latihan yang bagus dan bisa ketemu yang lain, tambahnya semangat. Pemain berusia 25 tahun ini memastikan bahwa persiapan menuju pertandingan melawan Irak dan Filipina berjalan lancar. Shaina menyebut bahwa dalam menjalani latihan, ia dan rekan-rekannya harus beradaptasi terlebih dahulu dengan kondisi cuaca. Kami juga akan menggelar uji coba sebelum menghadapi Irak dan Filipina, ujarnya dengan mantap. Tim Merah Putih bersiap dengan maksimal untuk meraih hasil terbaik lawan Irak. Kami harus beradaptasi dengan cuaca dan fokus pada pertandingan pertama, tambah Shaina. Dan kami akan melawan Tanzania dalam uji coba sebelumnya. Tentu saja, kami punya tim yang solid. Kami membuktikannya dalam pertandingan terakhir melawan Vietnam, tegasnya. Jadi saya yakin kami memiliki kepercayaan diri yang kuat menghadapi Irak dan Filipina. Shaina juga memastikan bahwa kondisinya dalam performa terbaik. Saya sudah kembali bermain untuk tim dalam 3 laga terakhir, ungkapnya. Meskipun sempat liburan ke Bali, saya tetap menjaga kondisi dengan berlatih secara intensif. Jadi, saya merasa sangat siap dan dalam kondisi yang prima, pungkasnya mantap. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah Shaina dan skuad Garuda akan mampu menaklukkan Irak dan Filipina? Jangan ragu untuk berikan pendapatmu di kolom komentar. Ayo, dukung timnas Indonesia. Benar-benar luar biasa, sangat gercep. PSSI bungkam bacot sampah pembenci timnas Indonesia sampai ambil keputusan sangat krusial begini agar lolos Piala Dunia 2026. Bisa bikin semuanya yang awalnya marah dan kecewa mendadak ambil minum dan bersulang bersama di jalan raya. Begini penjelasannya. Arya Sinulinga, salah satu anggota EXCO PSSI, angkat bicara setelah timnas Indonesia menjalani latihan di lapangan yang kondisinya kurang memadai. Kami tanding di SUGBK, menginap di sekitar SUGBK, jadi wajar jika lapangan latihan juga harus dekat dengan sana, ujarnya. Tapi pilihan kami terbatas hanya pada lapangan A, B, C, dan Stadion Madia, tambah Arya. Namun dia menyatakan bahwa kemarin sore timnas Indonesia tidak bisa menggunakan Stadion Madia karena sudah dipakai untuk pertandingan timnas wanita Indonesia melawan Singapura pada Selasa dalam kurung 28 Mei 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kemarin kami hanya punya opsi lapangan ABC, jelas Arya. Hari ini dimanapun mereka berlatih seharusnya sudah terencana dengan baik, tegasnya. Menurut Arya, PSSI harus sudah menyiapkan segalanya jauh-jauh hari demi kebaikan timnas Indonesia. Mereka tidak bisa dengan tiba-tiba mengubah lokasi latihan hanya karena melihat kondisi pemain. PSSI sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari, termasuk sewa lapangan, tidak bisa seenaknya pindah-pindah tempat, apalagi jika lokasi latihan jauh dari penginapan pemain, paparnya. Apa yang perlu diingat adalah bahwa stadion, baik untuk pertandingan maupun latihan, bukanlah milik PSSI, kami tidak memiliki kendali atas penggunaannya, kecuali saat kami membutuhkannya, tutup Arya Sinulinga. Bagaimana menurutmu? Apakah PSSI sudah berjuang semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang ada? Jangan ragu untuk berikan pendapatmu di kolom komentar.
Mantap, lama tak terdengar Sintayong panggil Ronaldo Kuateh untuk gabung timnas Indonesia. Jadi harapanku sekarang usai ada kabar gembira dari Turki. Loh, apakah itu? Simak baik-baik. Kabar baik bagi para penggemar sepak bola tanah air. Ronaldo Kuateh, sosok yang tak asing lagi bagi penikmat olahraga ini, telah kembali pulih sepenuhnya dari cederanya. Ayahnya Roberto Kuateh menyatakan bahwa sang putra sudah mencapai 100% kesembuhannya. Ronaldo sudah pulih sepenuhnya, dia bahkan sudah mulai berlatih di klubnya, ujar Roberto Kuateh dengan bangga. Sebagai informasi, Ronaldo Kuateh telah bergabung dengan klub Liga level kedua Turki, Bodrum FK, sejak Februari 2023. Namun, musim perdana di Bodrum FK tidak berjalan lancar bagi Ronaldo karena cedera yang dialaminya. Meskipun begitu, Roberto Kuateh menegaskan bahwa Ronaldo kini sudah siap untuk kembali beraksi. Puji Tuhan, dia sudah siap untuk musim depan, tambahnya dengan keyakinan. Lebih lanjut, Roberto Kuateh mengungkapkan bahwa Ronaldo Kuateh saat ini sedang menikmati liburan kompetisi di Yogyakarta. Namun, istirahatnya tidak akan berlangsung lama. Ronaldo berencana kembali ke Turki pada bulan Juli mendatang untuk memulai persiapan pramusim bersama Bodrum FK. Ronaldo baru saja kembali ke Jogja kemarin. Dia akan kembali ke Turki bulan Juli nanti untuk memulai musim baru, jelas Roberto Kuateh. Dengan semangat yang menggebu-gebu, mari kita dukung Ronaldo Kuateh dalam perjalanannya kembali ke lapangan hijau. Ayo Ronaldo! Semuanya bisa mendadak bahagia mendengarnya. Oleh Romani, striker keturunan Indonesia yang bermain di FC Utrecht Belanda, langsung berangkat ke Jakarta untuk proses naturalisasi. Jadi harapanku sekarang usai pernyataan mengejutkannya direspons fans timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Musim yang baru saja berlalu bagi Oleh Romani, penyerang potensial yang tengah menjadi buruan timnas Indonesia, tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Dengan tulus, ia berbagi refleksi melalui akun Instagram pribadinya @OlehRomani, menyampaikan tekadnya untuk bergerak maju di musim mendatang. Musim ini mengecewakan, kami harus bangkit, ucap Oleh Romani dengan tegas. Ada dua aspek yang menjadi sumber kekecewaannya. Pertama, Oleh Romani hanya mampu mencetak 1 gol dari 15 pertandingan di Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Sebuah statistik yang jauh dari pencapaian gemilangnya saat membela FC Emmen, di mana ia mampu mencetak 11 gol dari 33 pertandingan musim sebelumnya. Tidak hanya itu, timnya FC Utrecht juga harus menelan kekecewaan dengan hasil yang kurang memuaskan di akhir musim. Kekalahan 1-2 melawan Go Ahead Eagles dalam final playoff Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025 menjadi pukulan telak bagi mereka. Namun di tengah kekecewaan tersebut, kolom komentar Instagram Oleh Romani dipenuhi oleh dukungan dari para penggemar sepak bola tanah air. Mereka dengan antusias memohon kepada Oleh Romani untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebuah ajakan yang tidak luput dari perhatian Oleh Romani. Sudah diketahui bahwa PSSI telah mengajukan tawaran kepada Oleh Romani, namun sang pemain meminta waktu untuk mempertimbangkan pilihan tersebut. Dengan semangat yang berkobar, mari kita bersama-sama memberikan dukungan kepada Oleh Romani dalam perjalanannya memilih dan menuju panggung internasional bersama timnas Indonesia. Ayo, Oleh! Bung Towel jelas auto nangis dan jilat ludah sendiri melihat ini, kehebatan dan kecerdasan Sintayong sampai buat Ivar Jenner sampai buat pernyataan sangat jujur. Makanya jangan banyak omong lo Towel. Begini kronologi hebatnya. Di bawah teriknya Mentari Jakarta, Ivar Jenner, sang gelandang muda timnas Indonesia, merasakan tantangan baru dalam latihan perdana mereka di lapangan sepak bola BG Gelora Bung Karno. Latihan hari ini agak sulit bagi beberapa pemain karena ini latihan pertama setelah liburan. Ya, agak sulit tapi kan pelatihan pertama yang bagus, ucap Jenner yang kutipannya dipetik dari Antara. Dalam usianya yang baru 20 tahun, Jenner mengakui bahwa awalnya dia merasa terbebani oleh cuaca panas yang melanda Jakarta belakangan ini. Namun dengan semangat yang membara, ia akhirnya berhasil beradaptasi dengan baik. Senang bisa kembali ke Jakarta, sedikit panas juga, tapi sangat senang berada di sini, katanya. Tapi ketika saya datang ke sini 2-3 hari lalu, rasanya agak berat, tapi setelahnya baik-baik saja, lanjut Jenner dengan penuh semangat.
Ia pun menyambut laga uji coba sebagai persiapan penting untuk menghadapi dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Dan setelah itu ada dua pertandingan yang sangat penting melawan Filipina dan Irak. Kami perlu memenangkan keduanya, tegas pemain yang telah mengoleksi 8 caps bersama timnas senior. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah Jenner dan skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan dalam pertandingan krusial tersebut? Ayo, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Gila, bek naturalisasi timnas Indonesia Calvin Verdonk bakalan bertarung dengan klub besar Inggris Manchester United musim depan jika hal ini terjadi. Loh, apakah yang dimaksud? Ini penjelasannya. Calvin Verdonk, potensi masa depan timnas Indonesia, telah menjadi sasaran incaran klub kelas atas Liga Belanda AZ Alkmaar untuk musim mendatang. Menurut laporan dari AZ Alerts yang mengutip pendapat dari pengamat klub NEC, Maurice Demand, AZ tertarik dengan kualitas Verdonk yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Rapor tentang kemampuannya terutama terbilang apik di posisi bek kiri dengan kemampuan serba bisa yang mumpuni. Meskipun AZ Alkmaar tertarik, namun mereka tidak akan menghadapinya dengan sikap gegabah. Pasalnya, pada musim lalu pemain seperti David Moller, Wolfe, dan Mes DWIT telah membuktikan ketangguhan mereka untuk memperebutkan tempat di posisi bek kiri. Meski begitu, kehadiran Verdonk di skuad AZ Alkmaar akan memberikan dimensi baru yang menarik, terutama mengingat kemampuannya yang dapat bermain di berbagai posisi, termasuk bek tengah dan gelandang bertahan. Jika benar Calvin Verdonk bergabung dengan AZ Alkmaar, maka dia akan berpeluang untuk bertanding melawan klub-klub besar seperti Manchester United dalam kompetisi Eropa, baik di Liga Eropa UEL maupun Liga Konferensi Eropa UECL. Potensi ini tentu saja menambah daya tarik dari kepindahan Verdonk ke klub Belanda tersebut. Apa pendapatmu tentang kemungkinan Calvin Verdonk bergabung dengan AZ Alkmaar dan tantangan yang akan dihadapinya? Jangan ragu untuk berikan komentarmu di bawah. Ayo dukung Calvin Verdonk dan timnas Indonesia untuk meraih prestasi yang gemilang. Pelatih Irak makin terkekan dan terpojok jelang laga krusial timnas Indonesia versus Irak di Jakarta. Sampai ada sosok aneh ini. Benar-benar timnas Indonesia untung sangat besar melihatnya. Keputusan Jesus Casas memanggil sejumlah pemain tak berpengalaman ke timnas Irak untuk melawan timnas Indonesia menuai kekhawatiran yang mendalam, terutama dari mantan pemain timnas Irak, Arkan Najib. Mantan striker tersebut menyatakan bahwa Casas terlalu keras kepala dengan keputusan kontroversialnya. Dalam panggilannya untuk dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Casas memilih untuk memasukkan 7 pemain yang belum memiliki caps internasional. Bahkan pemain yang sedang menurun performanya pun tetap dipanggil. Najib menyatakan kekhawatirannya bahwa pemanggilan ini dapat melemahkan kekuatan timnas Irak, terutama menjelang pertarungan penting untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 yang hanya tinggal 3 bulan lagi. Menurut saya tidak masuk akal jika kita terus memanggil pemain hanya berdasarkan nama mereka, tanpa mempertimbangkan tingkat teknis, fisik, dan partisipasi mereka di klub, ujar Najib dengan tegas. Najib pun memohon kepada Presiden Federasi Sepak Bola Irak, dalam kurung IFA, Adnan Darjal, untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Menurutnya, ini bukanlah saatnya untuk bermain-main. Saya meminta kepada Adnan Darjal dan anggota Exco IFA untuk segera mengintervensi dalam persoalan ini demi kepentingan Irak, katanya seperti yang dilansir dari Win-Win. Kami tidak ingin harus menunggu 4 tahun lagi untuk memiliki kesempatan lolos ke Piala Dunia hanya karena dipengaruhi oleh perasaan atau kekerasan kepala dari pelatih Jesus Casas. Tandas Najib dengan nada prihatin. Bagaimana pendapatmu mengenai kontroversi ini? Apakah kamu setuju dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh Arkan Najib? Alhamdulillah semuanya bisa sangat lega mendengarnya. Begini pernyataan jujur Pratama Arhan jelang timnas Indonesia versus Irak. Sampai tegas dan berani bicara begini ke publik.
Pratama Arhan, mantan pemain PSIS Semarang, memberikan permintaan maaf atas kesalahan yang dia lakukan yang berujung pada kartu merah di laga debutnya. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Sports Chosun, Arhan mengakui rasa kecewa dan sedihnya karena tindakannya tersebut mengakibatkan dirinya tidak bisa membantu tim. Dalam laga debut saya mendapat kartu merah. Saya kecewa dan sedih karena tidak bisa membantu tim karena kartu merah tersebut, ungkap Arhan. Meskipun menerima banyak hujatan, Arhan melihat kejadian tersebut sebagai pelajaran berharga. Dia menyatakan bahwa pengalaman ini akan membantunya meningkatkan level permainannya di masa depan. Saya belajar banyak dari pengalaman ini, itu akan menjadi pengalaman yang akan membantu saya meningkatkan level permainanku di masa depan, katanya. Namun di balik hujatan yang diterimanya, Arhan juga merasakan dukungan besar dari banyak pihak. Baginya, dukungan tersebut sangat berharga karena membuatnya lebih kuat menghadapi pertandingan berikutnya. Ini memberi saya kekuatan besar untuk bangkit kembali dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan saya dengan lebih bersemangat, ujarnya. Arhan berjanji untuk lebih fokus ke depannya dan membantu tim dengan performa terbaiknya. Dia menyatakan tekadnya untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Saya ingin bermain lagi dan membantu Suwon. Saya pasti akan menebus kesalahan kartu merah itu. Jika saya mendapat kesempatan bermain, saya berjanji akan melakukan semua yang saya bisa, katanya. Dengan sikapnya yang penuh penyesalan namun juga penuh semangat untuk memperbaiki diri, Pratama Arhan menunjukkan komitmennya sebagai seorang atlet yang bertanggung jawab. Bagaimana tanggapanmu terhadap permintaan maaf dan janji Arhan ini? Mari kita dukung pemain muda ini untuk bangkit dan memberikan yang terbaik di masa depan. Semua jelas berkat kehebatan Pak Erick Thohir majukan timnas Indonesia. Media Vietnam sampai buat pengumuman konyol ini ke publik yang bisa bikin fans Vietnam menangis menderita melihatnya. Selama masa pemusatan latihan timnas Indonesia, pengamanan tim akan dijaga secara ketat dengan 2 lapisan perlindungan. Media Vietnam Tetao 247 melaporkan bahwa tingkat pengamanan ini akan sesuai dengan standar yang diterapkan untuk juara Piala Dunia 2022, timnas Argentina. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengungkapkan bahwa langkah-langkah pengamanan ini berasal dari permintaan langsung Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI bahkan telah meminta bantuan polisi yang akan ditempatkan baik di dalam maupun di luar hotel untuk memastikan keamanan dan privasi pelatih Shin Tae-yong beserta anak asuhnya. Ini adalah permintaan Pak Erick Thohir karena dinilai sebagai hal yang sangat penting. Sebelumnya, saat timnas Argentina datang ke sini, kami juga telah menerapkan standar keamanan yang sama, ungkap Arya Sinulinga. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, pengamanan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para pemain timnas Indonesia, memungkinkan mereka untuk istirahat dengan lebih nyaman dan menjaga privasi mereka. Oleh karena itu, kami meminta koordinasi dengan tim keamanan hotel dan pihak kepolisian, jelas Arya. Selain itu, Arya juga mengakui bahwa beberapa pengalaman sebelumnya saat timnas Indonesia bermain tandang telah membuat PSSI waspada sehingga mereka memutuskan untuk meningkatkan pengamanan tim. Kami sedang memperketat pengamanan untuk timnas Indonesia. Pengalaman ini diambil dari keluhan di masa lalu, tutupnya. Dengan langkah-langkah pengamanan yang ditingkatkan ini, semoga timnas Indonesia dapat berfokus sepenuhnya pada persiapan mereka dan meraih hasil yang gemilang di lapangan.